Pemirsa, seorang oknum Satpol PP di Kabupaten Lampung Timur ditangkap polisi karena penipuan dengan modus menjanjikan seseorang menjadi ASN. Akibat perbuatannya, korban merugi hingga 90 juta rupiah. Seorang oknum anggota Satpol PP Kabupaten Lampung Timur Lampung berinisial FM ditangkap usai menipu warga. Diketahui modus pelaku dapat memasukkan korban menjadi aparatur sipil negara sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PDKK. Pelaku meminta sejumlah uang dengan iming-iming bakal segera mempekerjakannya sebagai pegawai di rumah sakit umum daerah setempat. Korban yang tergiur memberikan uang mencapai total 90 juta rupiah kepada pelaku yang ternyata digunakan bermain judi online. Dengan modus menawari korban yang mana tersangka dapat memasukkan atau menjadikan korban sebagai pegawai P3K di rumah sakit Swadana. Untuk kerugian korban sendiri berapa? Untuk kerugian korban uang sebesar 90 juta rupiah. Sementara Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Timur menegaskan bakal segera melakukan tindakan. Jika nantinya ia dinyatakan terbukti bersalah, pelaku dipastikan akan dikenakan sanksi tegas. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto Anyus melaporkan. Akibat tak kuat melewati tanjakan yang menikung, sebuah truk bermuatan pasir berjalan mundur dan menimpa rumah warga di Bangkalan, Jawa Timur. 2 orang penghuni rumah meninggal seketika tertimpa reruntuhan bangunan. Isak tangis keluarga pecah menyaksikan 2 anak di bawah umur tewas usai terlibat kecelakaan truk pasir di Kampung Kramat, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Keduanya tewas seketika di bawah reruntuhan bangunan rumah setelah tertimpa truk yang terguling. Insiden tragis terjadi saat truk bermuatan pasir tak kuat menanjak, tiba-tiba berjalan mundur lalu terguling menimpa rumah korban. Akibatnya 2 korban tewas, salah satu korban tertimbun muatan pasir yang tumpah. Sementara orang tua korban selamat usai mendapat pertolongan warga. Truk tersebut mundur dan kehilangan kendali, kemudian oleng jatuh menimpa bangunan rumah. Di situ terdapat 2 orang yang sedang tertidur. Usai kejadian, sopir truk jalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan pelajar di Cipongkor, Bandung Barat keracunan makan bergizi gratis. Akibatnya kasus keracunan ini ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. .369 siswa mulai dari jenjang PAUD sampai SMA di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Ratusan siswa ini mendapat perawatan intensif di RSUD Cililin dan RSIA Anugrah. Keracunan massal ini diduga akibat keteledoran mitra dapur SPPG yang tidak higienis mengolah makanan. Akibatnya, aktivitas produksi makan bergizi gratis dihentikan sementara. Saya sudah meninjau SPPG-nya, kondisinya sebenarnya bagus, hanya mungkin ada keteledoran yang itu kemudian harus jadi perbaikan menyeluruh ya di SPPG tersebut, dan saya sudah minta untuk stop sementara. Sementara itu, Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail menetapkan kasus keracunan makan bergizi gratis ini sebagai kejadian luar biasa. Menurut JJ, penetapan status kejadian luar biasa dilakukan agar penanganannya lebih cepat dan menyeluruh. Fokus utama dari kita adalah penanganan untuk para korban. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB, kejadian luar biasa, supaya penanganannya lebih cepat dan juga lebih lurus. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersama instansi terkait kini melakukan investigasi terhadap dapur SPPG. Selama proses investigasi, dapur mitra MBG tersebut ditutup sementara.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai Netanyahu sebut tidak ada negara Palestina, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan akui Israel jika Israel mengakui Palestina. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di KTT PBB di New York, Amerika Serikat. Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Dalam pidatonya pada konferensi tingkat tinggi PBB, Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal solusi dua negara untuk Palestina dan Israel. Presiden Prabowo menyampaikan dukungannya terhadap solusi dua negara tersebut untuk mengakhiri tragedi yang terus berlangsung di Palestina akibat agresi Israel. Presiden Prabowo juga menyampaikan kecaman terhadap aksi kekerasan yang menimpa warga sipil di Gaza dan menyebutnya sebagai tragedi bencana kemanusiaan. Presiden Prabowo menyebut Indonesia juga akan mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine in the Palestine problem. Reaksi Presiden Prabowo tersebut disampaikan usai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyebut bahwa tidak ada negara Palestina. To the two-state solution. Presiden Prabowo menambahkan bahwa forum KTT PBB saat ini merupakan langkah bersejarah mewujudkan perdamaian di Palestina. Thank you very much. Tim Liputan iNews melaporkan. Peace now. Pemirsa, ribuan pekerja dan warga turun ke jalan di Catania, Italia. Solidaritas warga Palestina di Gaza juga unjuk rasa di Milan dan berujung ricuh. Protes unjuk rasa di Milan, Italia berujung rusuh. Alhasil polisi pun mengeluarkan gas air mata. Bentrokan meletus saat para pengunjuk rasa mencoba memblokir jalan utama. Polisi merespon dengan gas air mata dan maju dengan perisai dan tongkat. Serupa dengan Milan, di Catania, ribuan warga dan pekerja turun berunjuk rasa. Mereka mendeklarasikan akan mogok bersama selama 24 jam di sektor publik dan swasta. Distrutto un popolo e il futuro di un popolo uccidendo questi bambini. Io sono una madre, sono una pediatra e condanno fermamente quello che stanno facendo i sionisti. Che stanno aspettando di ricevere il cibo e terrorismo. Ecco, l'Europa dovrebbe avere il coraggio di sanzionare Israele, di interrompere qualsiasi rapporto commerciale e di provare a fermare anche istituzionalmente questa tragedia. Sementara itu, pemerintah Italia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Giorgia Meloni mengutuk korban sipil yang menjadi korban di Gaza. Namun ia tetap berhubungan dengan Israel dan tidak termasuk kelompok yang mengakui Palestina sebagai negara di Majelis Umum PBB. Masih dari informasi mancanegara, pemirsa, Israel terus membombardir Palestina. Pengakuan Palestina sebagai negara dan banyak negara mendukung kemerdekaannya tidak menjadikan Israel menghentikan serangan militer. Satu persatu bangunan tinggi dan kawasan pemukiman pengungsi di Gaza masih dibombardir rudal Israel. Para relawan masih mencari korban di reruntuhan demi reruntuhan bangunan.
قليل طلب استغاثة في مفترق السامر. قامت وحدات الإنقاذ والإطفاء في التوجه إلى المكان. عند وصول المكان تفاجأنا في استهداف مربع سكني كامل على رؤوس ساكنيه. قامت وحدات الإنقاذ بانتشال عدد من المصابين وأيضا عدد من الشهداء، وما زالوا عدد أيضا مفقودين تحت الأنقاض، وما زالت طواقمنا في الإطفاء تتعامل في نفس هذا المكان، وما زالت النيران مشتعلة، ورغم قلة الإمكانيات ما زلنا نكمل في هذا العمل وإطفاء وإخماد هذه الحريق. Konflik Israel-Hamas dimulai sejak 7 Oktober 2023. Tercatat hingga saat ini jumlah korban tewas lebih dari 65.000 dan melukai lebih dari 166.000 orang.